Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل التمكين وأهل المحبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita kemarin belajar sampai hadis 8 sudah selesai hadis 8. Ini kita belajar hadis 9. Berarti kita sudah 9 pertemuan. Ini semuanya dari Allah Ta'ala. Bisa dengar, bisa baca, bisa paham, bisa dapat ilmu tentang hadis. Karena pelajaran ini pelajaran hadis. Di hadis ini hari ini judulnya juga bisa jadi judul apa bahasan 9. Al-akhdhu bil yasir wa tarku ta'sir. Ambil yang kamu bisa. Jangan yang kamu nanti tidak bisa lanjut. Akhdhu bil yasir wa tarku ta'sir wa ta'ah wa tarku ta'sir. At-ta'ah wa 'adam at-ta'annut sabilan najah juga bisa. Ta'ah itu kita ikut aja. Yang bisa juga jangan di apa bahasa dulu si ta'annut. Ta'annut itu belum ketemu kata itu. Tapi hasilnya hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat kita tahu riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orang sahabat yang paling mulia. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu masuk di tahun 6 setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada yang tanya, Syekh, dia masuk di tahun 6 Hijriah setelah Nabi hijrah, berarti ketemu atau mungkin dia ikut hidupnya sama Nabi Muhammad SAW 6 tahun aja. Bagaimana dia bisa hafal habis sampai seperti itu? Sampai 5.000 atau lebih, kurang lebih atau 7.000. Wal mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Sampai 4 atau 5, saya lupa. Walhasil ribuan. Wah, ini lebih dari Umar bin Khattab, lebih dari Abu Bakar, lebih dari sahabat yang sudah lama Islamnya dari berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya, dia kasih tahu, Sayyidina Abu Hurairah kasih tahu kenapa dia jadi seperti itu. Dia bilang, kalian semuanya sahabat Rasulullah. Karena ada yang bilang sama dia, wah, kamu baru masuk Islam, tapi bisa riwayat hadis banyak dari Nabi Muhammad SAW. Bilang kamu semuanya kalian punya istri, punya anak, punya rumah. Kamu pergi balik ke rumah setelah ketemu sama Nabi. Setiap orang balik ke rumahnya. Tapi saya enggak. Rumah saya masjid itu karena dia min ahli suffah. Rumah saya di masjid, selalu ada di hadapan Nabi. Nabi SAW kasih hadis atau kasih bicara, saya bisa hafal. Atau saya dengar. Masalah hafal, oke, kita semua dengar. Tapi bagaimana sampai kamu bisa hafal? Jumlah yang seperti itu. Bilang, itu ada satu hari ada cerita. Rasulullah bilang, siapa yang taruh surbannya atau imamahnya atau ridanya? Siapa yang taruh? Atau man yabsutu rida'ah. Barang siapa taruh seperti kita bilang sarung atau surban atau rida. Dia bilang saya. Mereka semuanya nggak tahu maksud apa, tapi dia langsung paham. Saya wahai Rasulullah. Taruh ridanya di bawah. Rasulullah kasih 3 apa bahasa Indonesia namanya apa? Enggak ada apa-apa, tapi 1, 2, 3. Kosong, seperti kosong. Tapi itu ma'nawi, namanya ma'nawi dalam bahasa Arab. Kasih sesuatu ke dalam surban tadi. Dia ambil, taruh di dadanya.
sampai dia bilang di dalam riwayat hadis sahih Bukhari juga, saya dapat 2 ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang saya ini sekarang kasih tahu, ilmu agama, ilmu syariah zahir. Ada ilmu kalau saya bicara di sini, mungkin yang di sini bisa dibunuh saya. Maksudnya waktu itu Daulah Bani Umayyah setelah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada juga yang bilang itu juga berkah doa Nabi SAW, berkah dia terima yang Rasulullah kasih. Jadi dia setelah bilang, setelah saya hari tersebut taruh serban saya sampai Rasulullah taruh sesuatu, kalau saya dengar satu hadis sudah tidak lupa lagi. Ini Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Kenapa namanya Abu Hurairah? Dia punya kucing. Kucing, ya kan? Tapi zaman dulu seperti kemarin saya tadi jelaskan, ini yang namanya apa ini? Siapa yang bantu? Kom. Ada yang bisa bantu? Karina juga. Ayo Karina, Aida, di mana murid saya? Kantung. Kantong. Satu kantong sudah cukup. Kantong. Kantong baju mereka di zaman dulu besar. Dia dalam satu hari keluar ada ini. Ada kucing di sini. Rasulullah tanya, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Artinya ya sahibul hirrah. Sampai mereka bilang Abu Hurairah. Orang sahabat, ini orang sahabat yang jadi jelasnya atau lebih masyhur kunyahnya. Kunyah itu Abu atau Abu Fulan, Ummu Fulan, Abu Fulana, Ummu Fulana. Itu boleh. Sebelum itu. Sampai mereka sudah kenal Abu Hurairah enggak tahu namanya. Oke. Enggak jatuh kucing. Iya, karena besar. Itu besar. Juga mereka karena ini besar, mereka bisa ikat sampai belakang. Dia bisa. Juga itu bukan setiap kali dia bawa kemana-mana. Di satu hari, seperti kalau kita kasih contoh yang jelas, kalau kamu datang ke rumah saya, lihat saya lagi pegang, atau kucing ada, mungkin bisa bilang, itu Rasulullah waktu ketemu sama dia, atau waktu Rasulullah lihat, dia lagi bawa kucing. Mungkin satu hari, bilang sama dia, ya Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini dari hadis ini kita bisa bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sama hamba-hamba Allah Ta'ala. Ada berapa perintahan dari Allah Ta'ala, ya kan? Perintahan dari Allah Ta'ala. Oke. Terus ada berapa larangan, kan juga. Sampai Rasulullah bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Itu banyak. Oke, tapi yang penting kita terima, tidak mau Rasulullah dilarang atau larang kita ikut sesuatu amalan atau sesuatu yang tidak bagus. Kita dari dalam hati harus usaha jangan melakukan atau melaksanakan yang haram atau yang Rasulullah baru larang. Terus Syekh, tapi kadang-kadang nafsu kita ikut. Sampai saya pergi ke tempat yang Rasulullah dilarang atau Allah Ta'ala yang dilarang. Ya, ini yang penting hatimu. Hatimu bagaimana? Karena ada beberapa orang dia tidak ikut yang haram, tidak ikut yang seperti ini yang Rasulullah larang atau dilarang kita, tapi hatinya mau ikut. Na'udzubillah. Itu lebih bahaya dari yang ikut tapi hatinya masih rasa, oh saya orang berdosa.
mungkin saya takut yang di sini salah paham juga. Bukan maksud saya sudah bebas pergi ke tempat yang Rasulullah dilarang, saya pergi, yang penting hati saya. Enggak. Maksud saya ada beberapa orang dia pergi ke tempat yang haram. Yang tempat yang Rasulullah atau Allah Ta'ala dilarang kita, larang kita, tapi masih di dalam hatinya rasa ini dosa yang besar, saya harus taubat. Ada beberapa orang enggak, dia tidak pergi tapi sombong, saya sudah ahli agama, na'udzubillah. Di sini hukumnya lain. Mana haitukum anhu fajtanibu, itu seperti hukum syar'i. Dan Rasulullah bilang ikut. Tapi di sini mulai dari mana haitukum. Lihat mulai sama yang dilarang. Mana haitukum anhu. Ikut lagi atau ulang lagi. Apa yang aku larang, hendaklah. Kenapa mulai apa yang aku larang? Kenapa tidak mulai dari yang kedua? Wama amartukum. Yang apa itu? Dua. Dan apa yang aku perintahkan. Kenapa tidak mulai yang aku perintahkan? Pertama, habis itu bilang. Karena biar kita berhati-hati. Kita harus perhatian agama kita. Kita harus lihat yang haram sebelum kita lihat yang halal. Ini halal atau haram? Kita lihat tanya tentang masalah haram. Sebelum biar tidak ikut atau tidak masuk di dalam sesuatu atau kondisi yang haram. Tanya dulu, ini haram atau halal. Kenapa? Karena yang haram kemarin kita sudah bilang, innal halala bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas juga. Oke. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan. Laksanakan apa? Bahasa Indonesia semampu kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Itu yang mana Syekh yang kita melakukan atau melaksanakan yang semampu kita atau semampu kalian. Saya salat tidak bisa salat subuh. Berarti saya salat 4 aja. Enggak, itu bukan yang di dalam wajib syar'i yang sudah ada batas. Puasa saya Syekh tidak bisa puasa dari pagi sampai maghrib. Saya bisa sampai sore. Enggak. Ini harus kita paham bagaimana cara atau bagaimana maksud hadis ini. Kalau saya mau jelas hadis ini luas sekali. Juga ada sebab hadis. Mungkin saya tidak bisa selesai hadis ini di dalam hari ini, tapi kita mulai. Ada sebab wurud hadis seperti sebab nuzul ayat. Ayat ada sebab nuzul. Sebab nuzulnya, sebab turun ini karena jadi gini. Hadis juga. Dalam riwayat Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul khatabana Rasulullah SAW faqal, itu dalam satu hari Rasulullah khutbah ceramah. Faqal ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Allah Ta'ala mewajibkan pergi Makkah haji. Oke. Dia bilang seperti itu. Ada satu orang. Faqala rajulun, akullu aman ya Rasulullah, setiap tahun wahai Rasulullah. Rasulullah diam, tidak jawab. Orang itu tidak paham. Dia bilang lagi, setiap tahun wahai Rasulullah. Rasulullah sudah diam. Tadi sudah diam artinya enggak mau jawab. Ya, kenapa? Nanti kita paham kenapa Rasulullah enggak mau jawab. Dia ulang lagi. Setiap tahun wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am", kalau saya bilang ya, sudah jadi wajib setiap tahun. Ini wahyu, karena Rasul bicara, Rasulullah wahyu. Kalau dia bilang ya, sudah wajib. Kalau bilang enggak. Jangan bilang Rasulullah harus gini. Rasulullah bilang ini kita harus paham. Oke. Rasulullah dilarang
pakaian atau makanan atau minum, jangan kamu bilang, oh itu zaman mereka aja, zaman kita sudah beda. Rasulullah bilang ini, jangan pakai ini. Kita bilang, oh enggak, karena zaman mereka, pakaian mereka di situ. Kita sekarang, di zaman sekarang harus pakaian. Ini enggak. Rasulullah bilang enggak. Oke. Qala law qultu na'am lawajabat. Rasulullah bersabda, kalau saya bilang, ya setiap tahun harus haji, jadi wajib. Tapi wala mastata'tum juga kamu tidak bisa. Siapa orang muslim kalian tidak bisa pergi ke Makkah. Kapan itu kalau Rasulullah bilang ya waktu itu tadi tanya. Wala mastata'tum thumma qala daruni ma taraktum. Ayo, kalau seperti itu kamu diam aja. Kalau saya tidak suruh, tidak paksa sama kamu, ya kamu diam. Jangan cari-cari. Oke. Daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrat su'alin. Kalau banyak tanya-tanya, yang tanyaannya bukan tanya menjelaskan yang sudah jelas. Apa yang maksud kamu? Maksud saya seperti sekarang kita belajar mau faham agama. Saya tanya hukum ini apa, hukum ini apa, hukum ini apa. Ini sudah jelas. Kalau kamu tanya, saya punya ilmu bisa jawab, alhamdulillah tidak. Cari orang lain, pasti ada jawab. Ini maksud Rasulullah di zaman-zamannya. Jangan tanya-tanya tentang hukum yang belum ada. Takut kalau kamu tanya, saya jawab yang keras, jadi hukumnya keras, kamu tidak bisa. Itu yang maksud daruni ma taraktu. La ilaha illallah. Wa ikhtilafahum fa innama ahlaka man kana qablakum bi kathrat su'alin. Rasulullah juga di dalam riwayat ini, hadis ini kasih tahu apa kasih tahu? Coba berikutnya. Fathiyah. Fa innama ahlaka alladziina min qablikum kathrat masailihim wa ikhtilafihim. Sesungguh apa itu bahasa Indonesia? Kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyakan bertanya mereka. Tapi bertanya mereka apa tentang apa? Tentang masalah yang belum turun wahyu. Karena di zaman mereka masih wahyu masih turun. Kalau mereka tanya tentang sesuatu yang Allah Ta'ala belum menurunkan hukum, bisa jadi kalau mereka tanya di dalam cara keras, jawaban Rasulullah jadi keras, Rasulullah hukumnya jadi keras atau kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan tersebut. Ada seperti itu? Iya, di dalam satu hari Rasulullah lagi khutbah, ada satu orang tanya bahasa Indonesia bilang apa? Istihza, mengolok-olok ya, mungkin kalau tidak salah. Tanya, ayah saya di mana? Dia orang kafir. Orang muslim, maaf. Orang muslim, tapi ayahnya orang kafir. Itu tanyaan kayak salah tanya. Sudah. Jangan tanya seperti itu. Langsung jawab sama dia di neraka. Dia tanya, ayah saya di mana? Rasulullah di neraka. Terus fulan ada orang yang ayahnya sudah masuk Islam. Tanya, ayah saya di mana? Rasulullah marah. Rasulullah langsung marah. Tapi jawab sama dia, ayah kamu di surga. Fulan datang yang ayahnya belum muslim. Sampai Sayyidina Umar bilang, sudah Rasulullah, sudah maafin kita salah. Diamin mereka, jangan tanya-tanya seperti itu. Ya, itu ada berapa riwayat hadis ini sababnya, tapi ini salah satu hadis. Ma nahaitukum anhu fajtanibu laqad warada nahi fi kitabillahi ta'ala sunnat li ma'anin 'iddah wal murad. Ada nahi itu dilarang tahrim haram. Ada nahi namanya apa? Nahil karah. Nahi itu kalau dilarang bisa jadi dua. Nahi tahrim, seperti apa nahi tahrim? Itu semuanya yang haram itu namanya tahrim. Wala taqrabuz zina, ini bukan karah, ini haram. Oke, nahi tahrim, hunaka tasarrufatun naha Allah azza wa jalla anha ala lisan nabi wa qamatil adillah anna hadha nahi litah. Ada dalil-dalil jelasin dilarang tersebut itu ini maksudnya haram.
Oke, ay yahrum 'ala al-mukallaf fi'l. Kita tahu hukum haram apa? Kalau dia melakukan dosa. Kalau dia tinggalkan dapat pahala. Oke. La ilaha illallah. Wa min amsilat dzalik an-nahy 'anil zina wa la taqrabuz zina. Ini nahi, dilarang. Oke, nahi tahrim. Wa syurbul khamr, minum keras atau khamar. Wa akl riba wa la ta'kulur riba. Was-sariqah, curi, wa qatl an-nafs, dibunuh orang, kashful aurah, buka aurat laki-laki atau perempuan. Oke, wa idharun nisa di zina amam al-ajanib, perempuan lihat apa atau buka auratnya sampai orang bukan muhrim lihat badannya, itu sudah haram. Tidak ada yang bilang oh ini makruh, ini haram semuanya. Al-kadhib, bohong, menipu, al-ghish, al-rishwah, al-ghibah, namimah, itu semuanya dilarang yang haram. Terus famithlu hadhil manhiyat yajib ijtinabuha. Seperti ini yang haram sudah harus jauh dari itu. Jangan melakukan sesuatu yang tadi haram. Yang kedua, nahyul karahah. Wa yusamma ahyanan nahyut tanzih. Rasulullah dilarang tapi tidak masuk di hukum yang haram. Masuk di hukum yang makruh. Wadhalika anna syari' naha anhu. Min amthilat dhalik, ini contoh biar kita paham. Aklul basal. Aklul basal awis thaum nay. Basal itu bahasa Indonesia apa? Bawang. Bawang di sini ada daun bawang, ada bawang merah, ada bawang bombay. Bawang apa? Yang putih. Ada bawang putih. Itu semuanya boleh masak ya kan? Ya Syekh boleh. Tapi kalau kamu mau pergi ke masjid tidak boleh makan berarti ini Rasulullah dilarang. Ya ada waktu, ada kapan, sampai mana. Ini tak nahi, namanya nahi tanzih. Kenapa? Karena baunya ganggu orang yang di sebelahnya. Beda sama tadi, wala taqrabuz zina, itu dilarang sama. Dua-duanya dilarang. Rasulullah dilarang atau larang kita. Tapi itu tentang haram sudah tidak mungkin kita melakukan. Ini masih ada kesempatan. Liman arada hudur al-jum'ah wal jamaah, itu orang yang mau hadir masjid atau hadir Jum'ah atau seperti nanti malam ada salat gerhana ya kan, mau ikut itu jangan makan bawang bombay atau putih atau macamnya. Juga wa akli kulli dhi rihin karih. Mungkin kalau kita bilang juga durian, bagaimana ntar marah-marah orang di Rusia. Yang penting yang baunya ganggu orang lain itu makruh. Saya tadi kasih contoh itu ini bawang bombay atau bawang putih atau daun bawang kalau mau pergi ke masjid. Kenapa? Karena malaikat tidak suka. Juga itu Rasulullah jelasin juga sebabnya ada ganggu malaikat. Oke, perempuan di rumahnya, Syekh mau buka kerudung. Ini haram atau halal? Ya di rumah tidak masalah. Tapi harus juga paham kalau kamu buka kerudung, malaikat tidak bisa masuk rumah. Ini sekarang nahi apa itu? Harus pakai. Kenapa? Adab. Ini adab. Itu banyak hukum-hukum yang masuk di sini. Kenapa? Kita tahu dari mana? Karena Rasulullah tidak atau dalilnya tidak jelasin ini haram. Bisa melakukan di dalam satu waktu. Boleh. Ini seperti contoh tadi aklul basal. Kalau saya nggak mau pergi masjid atau tidak sudah seperti makan malam setelah salat Isya. Boleh saya makan? Ya boleh. Oh, berarti kalau saya pergi. Terus Syekh sekarang ada obat atau ada permen ya kan? Kalau saya makan hilang atau bau itu bawang bisa hilang. Ya, masih boleh. Ada hilang sudah boleh makan. Itu yang namanya apa? Nahyu karah.
Ada juga nahyu tanzih. Ada yang bilang nahyu karahah juga nahi tanzih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tadi masih di golongan apa yang Rasulullah dilarang. Ada kaidah dua. Yang kedua, al-darurat tubihal mahdurat. Ada berapa hukum yang Rasulullah dilarang kita ikut atau melaksanakan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh. Tapi ulama bilang ada kaidah namanya al-darurat tubihal mahdurat. Alimna tadi kita sudah belajar manaha anhu nahi tahrim yajibul kaf anhu jumlatan wahidah. Yang Allah Ta'ala atau Rasulnya dilarang yang haram itu kita sudah tidak boleh. Wa in imtana'a wa huna najid syar' Allah Ta'ala yukhaffif 'an al-'ibad wa yubih lahum fi hadhihi al-hala fi'l ma huwa mahdur fi al-ahwal al-'adiyah. Kalau ada yang haram, ada di dalam waktu kasih izin boleh kamu melakukan atau ikut. Dalilnya dari mana? Faman ittara ghaira baghin wala 'adin wala. Kalau ada darurat sampai bukan maksud kamu mau ikut itu, mau melakukan itu, ini sudah darurat. Kasih contoh. Min amthilat dalik ibahat aklul maitah. Itu maita. Maita apa bahasa Indonesia? Bangka, namanya apa? Maita. Hayawan yang bangkai. Oke, bangkai. Tapi bangkai itu di dalam hukum pertama bangkai. Oke, bagus. Tulisannya seperti ini lebih afdal dari bicara. Bicara saya enggak tahu dengar siapa. Tapi bangkai itu di dalam syariah, kalau kamu di jalan lagi safar atau di tempat lagi mau pergi, subhanallah ada musibah seperti mobil, seperti itu, apa namanya ini, kamu jadi tidak ada makan, tidak ada minum. Lihat hayawan yang baru mati. Itu syaratnya. Baru, dia belum bau, dia baru mati. Tidak ada yang membelah. Artinya seperti itu. Boleh saya ambil daging dari hayawan tersebut? Ya, boleh. Ini maita, ini tidak ada yang belah, tidak ada yang potong, Syekh. Ya, dalam syariah itu tidak boleh. Setiap hari tidak boleh. Tapi sekarang karena biar kamu tidak mati di jalan, boleh mau makan, boleh. Syaratnya berapa? Sampai kamu kenyang. Jangan kamu bilang, sudah ini halal, saya ambil baha dari kambing yang ini barusan. Saya lihat ini barusan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, baru mati. Tadi baru mati. Yang kedua, belum apa namanya ini, belum mulai bahasa Indonesia rusak ini. Masih bisa makan. La ilaha illallah. Juga ibahat aklul maita liman faqada at-ta'am wa lam yaqdir ala ghairihi. Itu boleh. Wa jawaz kashful aurah. Ini perempuan mau pergi ke dokter. Ya, yang sakit mana itu tempat yang tidak boleh. Auratnya, perempuan semuanya aurat. Kecuali wajah dan tangan, ya kan? Ya, berarti di badannya semuanya tidak boleh kasih tahu ke orang lain. Tapi ini dokter, saya mau obat, ya. Dalam syariah boleh. Tapi juga mereka kasih kaidah. Ad-darurah tuqaddaru bimiqdariha. Ad-darurat itu tuqaddaru biqadriha. Contoh, saya bilang contoh apa? Perempuan lagi sakit di mungkin saya bilang buah dada. Satu kanan aja ada seperti penyakit yang sekarang kita bilang kanker atau ada seperti itu harus operasi. Ya, jangan dia buka duanya. Buka satu aja. Itu yang namanya ulama bilang al-darurat tuqaddaru biqadriha. Ya. Perempuan lagi sakit apa namanya ini mungkin perutnya. Mereka mau operasi perutnya. Oke, tidak boleh buka dada. Karena operasi di perut aja. Itu yang maksud al-darurat tuqaddaru biqadriha. Maaf Syekh, mungkin dokter itu dokter perempuan untuk apa bahasa Indonesia bidang atau seperti itu macam-macam yang bantu perempuan biar lahir ya kan, melahirkan. Bagaimana? Hukumnya juga lihat
tempat tersebut aja. Jangan kita bilang, wah ini dia bisa lihat yang tempat yang itu jadi badannya. Enggak, tempat itu aja. Itu yang namanya ad-darurah tuqaddaru biqadari. Harus kita paham contoh-contoh ini. Saya kasih banyak contoh biar paham maksudnya apa. Mudah-mudahan jelas. Jadi kita paham seperti buka aurat. Jangan kita bilang dokter ini dokter sudah aman. Kasih lapas semuanya. Atau sesuatu yang tutup aurat aja, yang dibawa aja. Terus yang enggak, kita lihat sakit di mana, buka tempat yang ini hasilnya. Oke. Wa adam qat' yad man aljatul hajah. Di dalam syariat itu kalau ada yang mencuri harus kita potong tangannya, ya kan? Tapi kalau dia karena dia tidak ada makan, tidak ada minum, dalam syariah tidak boleh. Walau hakim itu pengadilan bilang harus potong, kita lihat kenapa, sebabnya apa. Dia bilang demi Allah tidak ada makan untuk saya dan keluarga. Ya, dalam syariat memang tidak boleh. Oke, ini mungkin contoh-contoh yang maksud kita apa namanya ad-darurat tubihal mahdurat. Contoh tadi aklul maitah sama. Makan berapa? Untuk 1 hari biar kamu bisa lanjut jalannya. Makan apa dari mana caranya itu kita perhatian. ولكن مما ينبغي التنبه إليه هو ما يقع في الكثير من الناس عندما يأخذون هذه القاعدة على إطلاقها دون تحديد المعنى للضرورة أخذا من قوله غير باغ. Ini ضرورة تقدر بقدرها dari mana? Dari kata Al-Quran. غير باغ ولا عاد فمن اضطر. Di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 173. فمن اضطر. Kalau ada darurat. Oke. غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد. Dia tidak mutajawaz al-had. Baghi itu tajawaz al-had. Seperti tadi bilang, kita mau kakinya yang sakit, jangan sampai dia buka bah. غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Ay غير قاصد للمخالفة, bukan maksudnya dia keluar atau tidak ikut tadi yang dilarang, Allah dilarang juga. والمعصية وغير متعدد حدود ما يدفع عنه الضرر. Tidak melewati batas yang syariah kasih batas. Faman ittara li'akli maitah laisa lahu an yamtali. Kalau dia mau makan dari maitah tadi itu bangkai, jangan dia makan sampai kenyang. Bilang sudah ini kesempatan makanlah aja, ini 1 kali aja. Masak seperti saya tadi bilang sama kamu, maka kalian tadi masak sampai 1 baha dia makan. Ya, jangan. Oke. Terus awiyad dakhir, dia bilang kita sembang aja di kulkas. Saya tadi ketemu hayawan yang baru mati seperti kambing atau sapi atau masih segar, saya ambil dari dia, dari situ masih halal karena saya Allah Ta'ala menghalalkan untuk dari maitah untuk seperti ahli darurat. Wa man ittara an yasriq la ta'amila laysa lahu an ya'khudh ma yazid. Juga kalau ada darurat sampai dia mencuri, jangan dia butuh berapa? Sudah dia darurat, anaknya mau mati, tidak ada makan, dia mau mencuri. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Oh, Syekh Faisal bilang bibasik. Ini biar kita paham. Mau mencuri berapa? Dia hari ini cukup untuk keluarga berapa? 30, 50 sudah bisa sampai di situ aja. Jangan bilang saya sudah masuk ke sini ambil 1 juta, 2 juta. Ini darurat. Enggak. Itu ulama kasih batas. Kalau kita paham agama ini banyak apa namanya ini yang khilaf atau yang masih kita belum paham, bisa melakukan di dalam cara yang benar. La ilaha wa man ittara li kashf al-awra amama at-tabib laisa lahu an yakshif min ghairi mawdi' al-anam. Tempat yang sakit aja. Itu darurat, buka aurat sudah, jangan buka selainnya. Wa ghair al-mawdi' alladhi yahtaju ila tabib ila kashf al-awra. Nah, saya kasih contoh ada teman saya dokter, dia baik, dokter gigi. Masya Allah agamanya bagus.
Dia bilang kadang-kadang perempuan dia datang yang sakit gigi. Kita butuh lihat mana gigi, wajahnya aja. Lihat aja sudah cukup. Tapi dia bilang ada berapa perempuan sampai dia lepas kerudung. Ya, ini dalam syariah apa? Haram. Haram. Kenapa? Dia boleh sudah di ini saya kasih contoh di Yaman. Di Yaman, perempuan semuanya pakai cadar. Tapi dia bilang ada berapa perempuan sampai dia buka kerudung. Nah, ini yang maksud saya tadi. Dokter butuh atau mau lihat wajah aja. Wajah atau mulut aja. Kenapa kamu buka sampai buka kerudung sampai lihat apa namanya rambutnya, lehernya? Enggak. Itu yang jelaskan tadi, tambahan jelas. Wa man ittara lil mu'alaji laysa laha dhahab ila tabib. Ini perempuan sudah ada dua dokter gitu, dokter ya. Laki-laki sama perempuan. Ya, itu sudah darurat ya. Harus pergi ke dokter. Ada dua dokter, ada laki-laki, ada perempuan. Ya sudah otomatis itu dalam syariah ikut perempuan. Kalau dia ikut laki-laki, ya ini haram. Wah, Syekh haram, bagaimana haram? Iya. Kecuali kalau perempuan tidak paham, kalau perempuan banyak salah, itu ada alasan. Tapi enggak, kita ada perempuan yang baik, paham, kerjaannya bagus, atau orang dokter yang bagus juga, ada laki-laki. Perempuan harus otomatis pilih perempuan. Jangan pilih laki-laki. وهناك امرأة وتغني عنه وليس من الاضطرار بشيء التوسع في الدنيا وتحصيل الكماليات وإيثار الراحة. Ini dia bilang saya mau beli mobil yang BMW atau macam-macam seperti itu. Ini bukan darurat. Ini bukan darurat. Sampai bilang oh saya harus naik mobil yang seperti itu. Harus saya beli mobil. Ini bukan darurat. Darurat seperti tadi yang wajib. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebagian pertama dari hadis tadi. Ma nahaitukum anhum fajtanibu. Bagian yang kedua mungkin kita lanjut diikutkan kayak waktunya sudah cukup. Apa itu? Iltizamul amr, aqsamul amr wa iltizamul ma'murat. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-ma'rifah wa ahli al-yaqin an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda, yuslih ahwalana وأقوالنا وأفعالنا واجعلنا متبعين للمصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا kita ada tanyaan banyak